Halo Sobat YouTube, setelah unboxing Kukri, kali ini kita akan lanjut ke reviewnya. Kali ini saya batasi video agar kualitas video ini tetap terjaga, karena percuma saya buat banyak video, tapi kalau banyak poin-poinnya yang kurang maupun tidak detail maupun hasil videonya setengah-setengah. Oke, Kukri ini sendiri karya dari maker lokal kita, yaitu Bang Faisal. Jika kalian perhatikan, buatan beliau ini punya ciri khas sendiri. Bisa kalian lihat pada postingan bila-bila yang beliau lelang. Itu seperti punya ciri khas menurut saya. Jadi kalau secara fisik, menurut saya bila beliau ini simple dan memang diperuntukkan untuk kerja, namun tetap klasik. Kalau mau jujur, saya mengenal bila Kukri dulu di tahun 2009-2010 melalui sebuah game. Ya, sebuah game point blank. Itu saman barbar-barbarnya dulu teman itu ngajak ke warnet ya. Untuk generasi sekarang yang nonton, jangan ditiru ya. Kukri buatan Bang Faisal ini mengikuti standar Kukri pada umumnya, yaitu panjang bilanya minimal 25 cm dan ketebalan ideal dari pisau Kukri itu sekitar 5 mm hingga 10 mm. Dan ketebalan Kukri punya Bang Faisal ini berada di sekitar 6 mm. Untuk berat saya tidak ukur, tapi namun berat ideal sebuah Kukri itu rata-rata di sekitar 450 hingga 900 gram, tidak sampai 1 kilo ya. Dan juga karakter Kukri dari beliau ini sangat enak menurut saya, dimana ketika saya ayunkan itu sangat balance. Maksud saya ketika saya mengayunkannya, mau itu posisi miring maupun posisi tebasan vertikal atau tebasannya juga menyamping, saya merasa sangat mudah untuk menargetkan kayu atau apapun itu yang ingin saya tebas menggunakan pisau Kukri ini. Ngeri ya kawan-kawan. Untuk edge resistensi, Kukri ini punya mikro bevel yang tipis pada bagian bawahnya, jadi agar tidak gampang tumpul ya. Itu menurut saya keunggulan dari adanya mikro bevel. Oke, kita mulai dari percobaan pertama, yaitu saya ingin mendirikan camp di sini. Jadi saya melakukan ground clearing. Kira-kira seperti ini hasilnya. Saya melakukan ground clearing menggunakan pisau Kukri ini. Ketajamannya yang baik membantu saya untuk membersihkan area yang akan saya jadikan campsite saya. Kemudian kita kita potong sih ini ya. Kita potong dahan ini dan kita gunakan untuk membersihkan bagian bawah dari rumput-rumput atau apapun itu yang ada, daun-daun kering, agar kita bisa melihat di bawah apakah ada semut atau ada sesuatu yang perlu kita bersihkan agar aman ketika meletakkan camp. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini sudah bersih ya kawan-kawan ya. Kemudian kita akan coba buat tiang untuk flysheet dari beberapa dahan-dahan ini. Jika kalian ngantuk lihat saya membuka tarp seperti ini, kalian bisa klik-klik 2 kali saja untuk agak mempercepat videonya. Untuk membuat pasak pun juga sudah dapat dilakukan dengan Kukri ini. Dan juga untuk memaku pasak yang kita buat juga sudah bisa dilakukan dengan mudah menggunakan Kukri ini.
Oke, dan shelter kita sudah berdiri. Dan di bagian bawah sana ada aliran air atau aliran sungai. Jadi saya tidak perlu takut dengan stok persediaan air. Oke, kita lanjut ke tugas berikutnya. Pastinya saya harus mengamankan persediaan atau stok untuk kayu bakar. Bisa kita lihat kemampuan chopping dari kukri Bang Faisal ini sangat baik ya menurut saya ya. Bisa kalian lihat pada video ini saya mencoba untuk membagi-bagi kayu yang tumbang ini, dan itu dapat dilakukan dengan gampang. Jadi dengan jenis kayu seperti ini itu sangat mumpuni. Jadi bisa kalian nilai sendiri dari kukri buatan beliau ini. Untuk kayu jenis yang seperti ini, entah ini jenis apa ya kayunya ya, itu bisa dipotong dengan sangat baik, penetrasinya juga dalam. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini tidak ada chipping sama sekali ataupun rolling pada bilanya. Oke, sebentar, kita nyalakan api dulu biar nyamuknya pada pergi. Dari keseharian tas yang saya lakukan, kukri ini sangat mumpuni. Eits, tapi tunggu dulu, bukan berarti video ini sudah berakhir. Kita bahas sedikit dulu tentang kukri. Kukri sendiri terkenal setelah terjadinya Perang Gurkha. Setelah pasukan Gurkha berhasil dikalahkan oleh Inggris, Inggris takjub dengan kemampuan dari pasukan Gurkha yang tidak kenal takut, dan mereka menghormatinya sehingga setelah Perang Gurkha selesai, banyak dari orang Nepal ini yang direkrut sebagai prajurit di ketentaraan Inggris. Mereka kebanyakan adalah petani maupun penggembala ternak. Karena mereka lahir di wilayah yang ekstrim, maka mereka menjadi pasukan yang tidak mempertanyakan sebuah perintah. Dan moto mereka, lebih baik mati daripada menjadi seorang pengecut. Karena reputasinya yang menjadi salah satu prajurit terbaik di seluruh kekaisaran tentara Inggris, yaitu anggaplah wilayah jajahan, Kerajaan Inggris selalu merekrut para Gurkha dimanapun mereka membutuhkan orang untuk ikut berperang. Yang membedakan para Gurkha dan pasukan lainnya yaitu mereka dipersenjatai dengan pisau kukri, dan kukri menjadi simbol dari Gurkha itu sendiri. Dimana ketika mereka menyerang, satu tangan memegang senjata dan satu tangan memegang kukri ketika berada di posisi close combat. Karena itu kukri mendapat status mistik, dimana legenda mengatakan ketika kukri dicabut dari sarungnya maka harus menumpahkan darah. Dan jika pasukan Gurkha menarik kukrinya dari sarung hanya untuk memperlihatkan ke seseorang, maka minimal dia harus memotong ibu jari untuk menghormati tradisi. Hal yang unik, kukri biasanya punya notes. Bagian yang selingkari merah ini biasa dipanggil karda, kauda, gaudi, kaura, atau dipanggil juga cho, dan punya kegunaan praktikal maupun untuk seremoni. Kalau menurut sumber yang saya baca, gunanya untuk mencegah darah maupun getah mengalir ke handle-nya sehingga menjadi licin. Dan jika secara keagamaan atau seremoni, itu menyimbolkan susu dari seekor sapi. Namun juga disebutkan menyimbolkan dari kaki sapi, atau juga menyimbolkan Dewa Siwa, di mana dalam kombat antara kukri dengan kukri, kegunaannya bisa untuk menangkap bila dari kukri lain. Bayangin aja pakai nangkap kukri lain, resikonya tangan terpotong situ ya. Dan juga seperti yang saya sebutkan tadi, menyimbolkan antara kaki maupun bagian susu dari sapi. Jadi mengingatkan para Gurkha bahwa kukri tidak diayunkan untuk membunuh seekor sapi. Itu secara religius yang mereka percayai ya teman-teman. Jadi kembalikan lagi ke kita masing-masing. Jadi itu hanya sedikit intermezzo ya. Intermezzonya jadi kelamaan nih ya. Oke siap. Kita lanjut ke review yang sebenarnya lagi. Oke, jadi kita mulai dari chopping. Tapi chopping kali ini saya menebang, dan bisa kalian lihat kayu ini lumayan keras ya. Jika kalian ingin lihat jenis kayu ini, kalian bisa putar ulang pada video saya yang menebang kayu atau pohon ini.
pohon sejenis ya, maksud saya menggunakan parang duku parang dari Andegian Blade. Ada video saya sebelumnya itu. Jenis pohon yang sama ini akan saya coba untuk tebang menggunakan kukri ini. Impactnya dalam ya kawan-kawan, bisa kalian lihat sendiri nih. Oke, dan kita akan lanjutkan sampai pohon ini tumbang. Lah, kok pohonnya terbang? Tenang kawan-kawan, ini bukan fenomena gaib, tapi gara-gara bagian pohonnya di atas dililit oleh akar. Oke teman-teman, kalian bisa lihat pada bilah dari Bang Faisal ini tidak ada chipping ya. Ini tidak ada chipping, yang kalian lihat itu hanya getah yang turun di bagian mata bilahnya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Jadi untuk camping ini sudah sangat memadai ya teman-teman, tidak perlu diragukan lagi. Oke, masih dalam konteks chopping, jadi saya coba untuk membelah dahan ini ya kawan-kawan ya. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan batoning. Batoning pun sangat baik dilakukan menggunakan bilah kukri ini. Pokoknya kalau bawa bilah ini tidak perlu khawatir dengan kayu bakar deh. Semua tas-tas berat hampir bisa dilakukan dengan baik oleh bilah kukri ini. Kemudian kita lanjut dengan standar pengujian, yaitu membuat feather stick. Kalau untuk membuat feather stick sih bisa, tapi memang agak kurang nyaman. Jika kalian lihat, kukri tradisional sendiri itu ditemani oleh sebuah pisau yang namanya cakmak, dimana cakmak ini sendiri digunakan sebagai pisau harian, semacam utility knife ya. Seperti yang teman-teman ketahui, pisau yang ukurannya kecil itu sangat berguna untuk melakukan pekerjaan yang detail. Karena dengan berat seperti ini lebih enak menggunakan pisau kecil untuk contoh mau membuat pasak. Meskipun dengan kukri ini pun sudah bisa sebenarnya ya. Tapi kalau untuk kenyamanan memang lebih enak menggunakan pisau yang ukurannya lebih kecil. Nah, di sini saya membawa kukri dengan pisau puko dari Mang John Gios. Jadi menurut saya ini kombinasi yang sangat sempurna. Tapi ini sesuai dengan selera ya teman-teman. Bagaimana caranya kalian menggunakan bilah atau barang-barang yang kalian bawa, kembali lagi ke kebiasaan dari teman-teman sekalian. Oh iya, bisa kalian lihat kukri buatan Bang Faisal ini bagian spine-nya ini sudah 90 derajat, sehingga dengan mudah melakukan scraping ferrocium root. Dan bisa kalian lihat percikannya ini sangat besar ya kawan-kawan ya. Ini kalau saya lagi ngelus-ngelus bilah, bocah tetangga paling suka lihat kalau saya mainin ferrocium root kayak gini. Dikiranya kembang api. Dan oh iya, kalian ingat dengan game legendaris yang saya sebutkan, yaitu game Point Blank, dimana kalau kita klik kanan itu ada gerakan mengayun yang sangat fenomenal ketika dia mengayunkan ke arah samping dan melakukan fatal blow kepada musuh. Setelah saya coba, memang itu betul-betul menambah damage ketika kita mengayunkan. Entah ini adalah salah satu gerakan dari cara mengayunkan kukri, saya juga kurang tahu ya. Aduh, lama-lama dikira bocah. Habis main game dipraktek-praktekin. Tapi memang saya salut, kukri ini sangat enak untuk diayunkan ya. Kemudian bisa kalian lihat jika saya membuat gerakan menusuk, bagian dari yang tajam itu, bagian poinnya itu memang berada pas di tengah. Jadi jika kita melakukan gerakan menusuk, ini juga masih memungkinkan ya untuk melakukan penetrasi. Jadi ya bijaklah menggunakan benda tajam seperti ini ya. Apalagi bila kukri buatan Bang Faisal ini
Menurut saya bukan hanya untuk kerja saja, tapi bisa untuk membela diri. Jadi ngeri ya. Semoga bila-bila kita ini tidak digunakan untuk menumpahkan darah ya kawan-kawan ya. Oke, jadi kesimpulan saya, kukri dari Bang Faisal ini sangat layak untuk kalian beli. Harganya sendiri dengan sarung kulit itu ada di kisaran sekitar Rp350.000. Dan itu menurut saya sangat layak untuk sebuah kukri yang punya konfigurasi seperti ini. Terutama untuk kategori balance-nya itu, saya sangat suka dengan karakter dari pisau kukri ini. Setelah saya lihat-lihat, ini durasinya sudah hampir sangat panjang ya kawan-kawan ya. Sepertinya sudah waktunya untuk mengucapkan salam perpisahan. Oh iya, jika kalian ingin melakukan pembelian, kalian cukup hubungi Bang Faisal di Facebooknya. Nanti Facebooknya saya lampirkan juga di kolom komentar. Kira-kira sampai di sini review kita. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan juga sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Dan jangan lupa untuk tetap support maker-maker lokal kita dengan cara membeli buatan maker-maker lokal kita.